fans. Pose for the pose for the for the pose pose for the fans. Pose for the pose for the for the pose pose for the fans. For the fans. For the fans. Come on. Honey, I see you looking at me. I'm ready to go in. You in? You want me? Assassinated today, only hours after revealing to the world that she is super able. For now. Lagi sibuk nggak nih? Enggak sih, biasa saja sih. Boleh gabung nggak? Ya nggak apa-apa ya. Duduk aja, kalau nggak muat duduk bawah ya. Oke. Kalian setuju nggak kalau misalnya aku ngomong di dunia ini nggak ada orang yang salah? Nggak bisa. Gimana maksudnya konteksnya? Jadi Saya anak hukum, saya jelas kontra dengan hal itu. jadi nggak setuju nih kakaknya. Iya dong. Berarti ada yang nggak setuju, ada yang setuju ya? Enggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju berarti. Iya. Nggak setuju. Berarti di dunia ini tetap ada orang yang salah gitu. Iya, ada yang Oke. benar yang salah. Dan sekarang nih aku tanya, orang yang salah itu kayak gimana kalau menurut kamu? Orang yang buruk atau orang yang salah itu kayak gimana? Orang yang melanggar hukum. Oke, anak hukum ya. Ya. Orang yang melanggar hukum. Nah, sekarang kenapa aku bisa ngomong kalau di dunia itu nggak ada orang yang salah? Karena pertama, Kak, Tuhan itu menciptakan baik dan buruk, benar dan salah. Jadi kalau ada benar pasti ada salah, kalau ada salah pasti ada benar, dan sebaliknya buruk dan baik. Nah, yang kedua, Tuhan juga menciptakan sudut pandang. Jadi kita bisa menilai orang itu salah apa enggak, kita lihat dari sudut pandangnya kayak gimana. Makanya aku berani heran ya Kak, kalau orang yang suka marah, orang yang suka membentak, orang yang melanggar aturan kayak gitu kan jelas salah dan jelas buruk ya kan ya. Kalau di mata kita, di mata orang yang biasa kan ya. Nah, tapi Kak, orang yang memiliki sifat seperti itu tuh bukan belum tentu dia itu sehat gitu, paham nggak sih? Kita kan anak psikologi nih, jadi kita memandang orang kan kayak gitu, dia sehat nggak nih? Nah, orang yang punya ciri-ciri kayak gitu, ternyata dia bisa kena kondisi psikis loh. Nah, kondisi psikis yang gimana tuh? Kan kondisi psikis itu kan banyak ya. Nah, kalau misalnya dengan ciri-ciri orang yang tersebut itu bisa terjangkit kondisi psikis ODD. Iya. Nah, ODD itu Operational Deficient Disorder. Itu adalah sebuah penyakit yang menyebabkan anak itu kayak dia sering membentak, sering marah-marah, sering kayak gitu. Itu salah satu dampak dari kondisi itu gitu. Oh ya, aku punya question dulu. Kamu tahu nggak? Apa ya? Apa itu? Mental health. Oh, apa itu? ODD itu gangguan perilaku yang biasanya terjadi pada remaja yang suka bantah, yang suka berontak gitu ya. Apa sih faktor-faktor ODD? Itu salah satunya adalah dari keluarga. Nah, kondisinya biasanya
ODD itu ODD itu Operational Deviant Disorder. Ini tuh gangguan perilaku di mana muncul pada anak atau remaja yang ditandai dengan sikap-sikap membantah, mudah marah, mudah tersinggung, pokoknya tuh rebel gitu, nggak mau diatur. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi ini? Ada dari faktor karena orang tua yang kurang mengarahkan, kemudian info, kurang perhatian dan terus ciri-ciri ODD itu apa sih? Yang tadi aku udah sebutin, ada mudah marah, tersinggung, menyalahkan orang lain, menolak kematian dengan pemerintah, bersikap pendendam. Nah, gimana sih kalau kita menjumpai seseorang yang udah dewasa tapi kok masih kayak ada gejala ODD sih gitu ya? Kita bisa melakukan pendekatan gitu, Kak. Yang makanya bisa dari pendekatan membicarakan bagian gitu. Terus kalau simptomnya dia itu emang ada baiknya kita ya kita habis ya Kak ya gitu. Terus kenapa sih harus segera diatasi? Karena ODD ini memiliki dampak nih Kak, ada dampak emosi, psikologis, dan pastinya kita terganggu banget ya Kak kalau semuanya ada seseorang yang kita kenal dia mudah marah gitu kan, menang sendiri, egois gitu kan, pasti nggak suka ya Kak ya gitu Kak. Terima kasih ya Kak ya, ya itu dulu saya pasti ya ya sama-sama ya. Kursi dulu Kak, kursi dulu, bos. Misi completed.